sebenarnya prediksi dari awal ini perang dan lain-lain, COVID ini sudah diprediksi nanti akan ada masalah di kebutuhan pokok. Ternyata ya mungkin sekarang sudah mulai ya, penghasil kayak India, Vietnam, Thailand itu mereka sudah mulai mengurangi karena menyempitnya lahan pertanian khususnya untuk padi. Nah ini tergeruslah pengusaha-pengusaha yang UMKM atau ya menengah itu yang berkecimpung di rice mill ya, penggilingan padi. Ini memang terasa ya. Ya beberapa, karena saya di Kerawang ya, beberapa pengusaha yang UMKM ini untuk rice mill ini banyak yang ya, tutup. Salah satunya adalah ya karena bahan baku yang mau digulung padinya itu ya sedikit ya. Pertanian yang produktif kadang-kadang ya mereka sih bilangnya nggak produktif ya, ada hujan apa. Cuma kan ini Jawa gitu, lahannya subur ya, beda dengan Kalimantan banyak gambut, harus perlakuan khusus. Sebenarnya di Jawa ini ya harusnya dipertimbangkan untuk perluasan eh, industri, kawasan industri ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara dimanapun berada, semoga sehat walafiat dan tetap semangat. Oke, kali ini saya akan sedikit menggelitik tentang harga beras ini. Akhir-akhir ini memang harga kebutuhan pokok terutama beras ya kian naik. Sudah ya, saya dengar di berita sih udah 12.000 lebih, 12.500 ya. Oke. Memang ini ya, banyak faktor ya. Kenapa ya? Prediksi BMKG yang El Nino ini, kekeringan yang agak sedikit panjang, memang sudah kelihatan dampaknya di beberapa wilayah ya, nggak semua Indonesia, terutama di Pulau Jawa ini ya. Tapi yang jadi masalah adalah pusat tanaman padi adalah sementara ini ya di Jawa ya, Jawa sama Sumatera. Ini yang paling ini kan Jawa ini. Nah, cuma ya karena El Nino ini ya mungkin perluasannya agak sedikit terganggu ya. Walaupun pemerintah sudah mengusahakan beberapa bendungan ya atau waduk, dan juga pembangunan di Jawa kan mengerikan ya. Mengerikan kenapa ya? Iya, lahan-lahan pertanian yang produktif kadang-kadang iya mereka sih bilangnya nggak produktif ya, ada hujan apa. Cuma kan ini Jawa gitu, lahannya subur ya, beda dengan Kalimantan banyak gambut, harus perlakuan khusus. Sebenarnya di Jawa ini ya harusnya dipertimbangkan untuk perluasan eh, industri, kawasan industri ya. Makanya pemerintah kekeh harus memindahkan ibu kota negara itu ke Kalimantan. Ya mungkin salah satunya adalah terus terkikisnya lahan-lahan produktif untuk tanaman pangan, yaitu beras. Saya yakin ini ya merangkak terus. Harga beras memang salah satunya adalah El Nino. Terus yang kedua, semakin sempitnya lahan produktif ya. Di Jawa Barat saja terasa ya.
Terus ini global ya, global. Kenapa? Beberapa negara penghasil beras itu saya baca beritanya itu mengurangi, bahkan ada yang menyetop ekspor beras mereka itu ke negara luar. Karena apa ya? Ini sebenarnya prediksi dari awal ini perang dan lain-lain, COVID ini sudah diprediksi nanti akan ada masalah di kebutuhan pokok. Ternyata ya mungkin sekarang sudah mulai ya, penghasil kayak India, Vietnam, Thailand itu mereka sudah mulai mengurangi. Nah ini yang jadi masalah. Makanya karena kebutuhan pokok stoknya itu harus tetap dijaga. Walaupun di dalam negeri susah untuk mendapatkan beras atau padi, pemerintah harus menjaga stok itu ya harus import ya, karena menjaga stoknya harus 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 siap terus gitu. Karena ya ini bahan makanan pokok. Nah, terus karena menyempitnya lahan pertanian khususnya untuk padi, nah ini tergeruslah pengusaha-pengusaha yang UMKM atau ya menengah itu yang berkecimpung di rice mill ya, penggilingan padi. Ini memang terasa ya. Ya beberapa, karena saya di Kerawang ya, beberapa pengusaha yang UMKM ini untuk rice mill ini banyak yang ya, tutup. Salah satunya adalah ya karena bahan baku yang mau digulung padinya itu ya sedikit ya. Terus mungkin saya pernah bicara kapitalisme untuk bahan makanan pokok ini ngeri sekali nanti kalau sudah memang ini ada isu-isu ya, ini ya baru isu lah saya tahu. Jadi pengusaha-pengusaha yang berduit itu di samping buka lahan untuk tanaman padi dan juga pengolahan padinya, ini ngeri sekali kan ya. Pengusaha-pengusaha kecil akhirnya ya tersisih lah. Dan untuk harga beras memang ya banyak faktor ya, salah satunya adalah El Nino, terus krisis pangan global ya. Beberapa negara penghasil beras itu seperti India, Vietnam, Thailand itu menahan. Dan bahkan katanya India sudah menyetop karena ya mereka pun penduduknya 1,2 miliar itu harus dikasih makan. Makanya ya Thailand pun sama menyetop ya mungkin mengurangi lah. Ini yang jadi, tapi mungkin ya inilah lagi-lagi ya karena kebijakan pemerintah yang saat ini Pak Jokowi ini membangun beberapa bendungan atau waduk. Nah ini sebenarnya ya terasa lah sekarang ya, terutama untuk tanaman padi karena butuh air banyak ini tanaman padi ini ya. Mungkin ya harusnya para ilmuwan saintis ini ya harus bagaimana supaya nanam padi itu tidak terlalu makan air banyak. Nah ini gimana caranya? Saya yakin ya peneliti-peneliti Indonesia ini jago-jago ya. Ya seperti apa nanti modifikasi teknologinya supaya tanam padi itu ya kebutuhan airnya itu bisa diatur ya. Jadi sistem seperti apa ya, saya yakin peneliti-peneliti Indonesia ini hebat-hebat ya. Ini baru terasa ya. Jadi dampak perang dan pandemi COVID ini ya baru terasa ini. Harga beras terus naik dan pengusaha-pengusaha kecil rice mill ini ya sudah banyak yang tutup. Oke,
Mungkin itu semoga menjadi inspirasi dan renungan buat kita ya. Nanti kita bahas tema yang lain di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Salam Mutiara.